Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hilal Saham. Untuk kali ini kita akan membahas beberapa saham sekaligus karena memang beberapa saham ini masuk ke screener saya. Namun sebelum memulai pembahasan kali ini, alangkah baiknya untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Untuk saham pertama yang kita bahas adalah saham MDKA. Bisa kita lihat di sini bahwa saham MDKA sudah turun sangat tajam dalam beberapa hari terakhir. Untuk MFI sudah berada di bawah di angka 18. Coba kita analisa saham ini berdasarkan historical masa lalunya. Bisa kita lihat bahwa saham ini ketika MFI di bawah seperti ini, kemudian Stochastic RSI atau OBV Golden Cross, maka dia akan naik ke atas. Di sini juga terjadi hal yang sama. Kita coba tarik ke belakang lagi. Nah, di sini juga terjadi hal sama, namun pantulannya hanya sesaat dan langsung tinggi. Nah, di sini juga terjadi hal yang sama, MFI di bawah, kemudian Stochastic atau OBV Golden Cross dia mulai memantul. Di sini juga mirip ya, ada MFI di bawah, Stochastic RSI, Golden Cross. Untuk OBV-nya ini Golden Cross-nya terlalu cepat ya, dia juga naik ke atas. Sini juga terjadi pantulan ya. Di sini juga terjadi pantulan walaupun hanya sesaat. Oke, dari histori tadi kita dapat menyimpulkan juga bahwa saham MDKA ini memiliki potensi untuk memantul. Namun jika dilihat dari data-data tadi, kita bisa mulai entry ketika Stochastic RSI ini memantul ke atas ya, karena tadi ada suatu kasus bahwa OBV itu memantulnya terlalu cepat ya, tapi ya intinya adalah kalau pakai teknik itu, kalau pakai teknik ini tuh kalau saya nggak langsung semua saya masukkan ya, karena kadang-kadang masih lanjut turun dulu, nanti kita beli lagi seperti itu. Jadi untuk saham ini kita tunggu Stochastic RSI-nya Golden Cross. Kemudian untuk potensinya seperti apa, kita coba lihat dari harga terakhir. Jika sampai middle Bollinger sekitar 7,06%. Kalau sampai upper Bollinger 15%-an ya. Tapi kita sambil memantau juga pergerakan stokastiknya ya. Kalau kira-kira dia sudah mau dead close seperti ini, lebih baik dijual ya. Jadi ketika kita udah beli di sini dengan kombinasi dengan MFI, nah ini kan kira-kira ini udah nyampe upper Bollinger ya kan. Nah, jika stokastik RSI-nya dead close, kita jual. Oke, untuk saham MDKA seperti ini. Lanjut ke saham berikutnya, saham Sido. Nah, bisa kita lihat juga saham Sido ini kemarin ini ya, update ya. Jadi sahamnya juga turun. Turunnya juga cukup tajam. Kita coba
analisa saham ini dengan MFI. Bisa kita lihat di sini bahwa ketika MFI di bawah seperti ini, kemudian stokastik RSI Golden Cross dia itu ada potensi memantul ya. Coba kita lihat lagi. Di sini juga sama ya. Nah, ini kan kejadiannya mirip nih. Ini ada simbol D di sini. Kemudian MFI-nya sudah di bawah. Stokastik RSI-nya Golden Cross dia juga tahu-tahu mantul di sini. Jadi buat saya itu MFI itu untuk nentuin estimasi ini tuh udah bottom atau belum, udah di support atau belum gitu. Kemudian stokastik atau OBV ini kita pakai untuk mengestimasikan kapan kita masuk. Nah, itu kita pakai kombinasi ya, karena kadang-kadang stokastik sama OBV ini nggak berbarengan. Nah, ini juga sama ya, MFI di bawah, stokastik RSI Golden Cross ya naik ya. Ini juga sama ya. Oke, kita coba ukur potensinya seperti apa. Kemarin sudah mulai mantul. Potensinya sekitar 7% juga. Nah, ini malah udah Golden Cross nih, jadi mungkin bisa mulai entry ya. Oke, lanjut saham berikutnya, saham Tekim. Saham Tekim ini saya merekomendasikan untuk menggunakan chart weekly ya. Jadi tradingnya itu menunggunya agak lama, tapi lebih mudah untuk dianalisa gitu. Nah, ini ya, perhatikan di sini ya, chartnya pakai weekly. Nah, bisa kita lihat kalau saham Tekim ini tuh kalau MFI-nya di bawah seperti ini gitu kan, dia mantul gitu. Tinggal nunggu OBV-nya aja. Coba kita terus kita buka OBV-nya. Nah, ini ya. Nah, ketika OBV-nya Golden Cross padu dengan MFI, apalagi stokastik, dia tuh akan naik gitu kan. Nah, di sini juga sama nih. Nah, di sini juga meskipun MFI-nya nggak terlalu ke bawah gitu, jika OBV-nya Golden Cross dia akan naik. Nah, ini juga sama nih, ya kan? MACD-nya di bawah, nunggu OBV-nya Golden Cross ya di sini naik itu. Jadi untuk saham Tekim ini, kalau saya pribadi, saya juga lagi mantau saham ini ya. Saya masih menunggu OBV-nya ini Golden Cross. Nah, kalau ini udah Golden Cross, nanti rencananya mau kayak beli dengan ya cukup banyak lah. Nanti kita tunggu sampai beberapa minggu ke depan. Nah, itu sih untuk saham ini ya. Untuk potensinya kalau kita bersabar, kalau ya ini memang belum Golden Cross ya, jadi mungkin saya tarik dari sini ya, kira-kira aja ya, karena masih menunggu sampai kapan. Kalau sampai middle
22%, kalau sampai atas ini 30% ya, berarti ya sekitar 20-30% lah untuk saham Techim ini, tapi ya nunggunya agak lama ya. Jadi kalau pakai weekly itu kuncinya nunggunya agak lama, tapi persentasenya tinggi. Nah, jadi untuk mengkompensasi nunggunya itu kamu masuknya agak besar gitu ya. Jadi nanti meskipun lama nunggu, tahu-tahu dapat nominal yang cukup besar keuntungannya. Nah, saham selanjutnya adalah saham MPMX atau dealernya Honda ya kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Bisa kita lihat juga di sini adalah MFI-nya di bawah. Stokastiknya masih naik turun ya. Kemudian kita coba lihat historinya ya. Nah, di sini ketika MFI-nya di bawah, dia stokastik RSI Golden Cross atau BV Golden Cross dia akan naik ke atas. Di sini juga mirip ya, sama ya, cukup konsisten ya polanya. Ini juga sama, dia mantul ketika MFI di bawah, stokastik RSI Golden Cross ditambah BV-nya. BV biasanya agak telat ya. Nah, di sini juga sama, MFI-nya di bawah nih, ya kan? OBV-nya Golden Cross bersamaan dengan stokastik RSI, mantul yang mantap banget ini. Jadi kalau ini itu seragam, OBV sama stokastik seragam itu konfirmasinya itu lebih bagus ya, jadi mantulannya itu lebih baik. Sini juga sama ya, ini kan di bawah nih, ya kan? Kalau yang ini juga bisa, itu juga naik ya. Kemudian di sini juga terjadi hal yang serupa ya. Ada dividen di sini, sama juga seperti chart yang di belakang tadi. MFI di bawah, stokastik RSI Golden Cross dia mulai naik. Wah, ini pasti mantep banget ini. Yang di sini nih pasti kita coba. Stokastik sama BV-nya kemungkinan dia berbarengan nih, kita cek ya. Nah, ya kan, dia memang agak terlambat, cuman konfirmasinya tuh bagus banget ini, terus langsung ya. Mungkin itu potensinya. Kita coba lihat berapa estimasi jika mengalami pemantulan. Kalau saham ini kita sampai middle Bollinger aja ya, karena memang lihat ini tuh dia habis naik, kemungkinan ini awal penurunan ya, jadi mungkin habis naik di sini dia akan lanjut turun ya, kemungkinan ya. Jadi sampai middle Bollinger aja ya, cuman 1,8% ya, cukup kecil ya, cukup kecil ternyata. Jadi untuk saham ini sih karena potensinya cukup kecil dengan resiko penurunan yang berlanjut, lebih baik cari saham yang lain sih kalau saya, itu ya. Oke, mungkin itu aja analisa saham dari saya kali ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.